GNA Talks Volume 2 dengan tema menyelaraskan bisnis dan hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Lalita atau Ata. Saya selaku Manager for Program di Greater Asia. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari, siang menjelang sore hari Kamis ini yang cukup, eh kalau di tempat saya sih cukup panas ya. Tapi ini kan sudah suasana akhir tahun ya, dan terima kasih ya sudah mau datang hari ini ya untuk kita ngobrol-ngobrol santai menjelang akhir tahun ya, dengan topik yang mungkin tampaknya serius ya judulnya, cuman mudah-mudahan kita bisa ngebawainnya dengan enak ya. Kita sambil diskusi aja ya sama narasumber kita. Jadi mungkin sebelum kita mulai acaranya, mungkin saya mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk peraturan atau housekeeping rules di webinar ini. Jadi yang pertama adalah merename nama akun Zoom sesuai dengan nama lengkap atau nama terdaftar. Mengupayakan untuk mengaktifkan kamera sepanjang sesi, terutama pada saat sedang berinteraksi dengan narasumber, moderator, atau audiens lain. Tidak mengaktifkan mikrofon, kecuali saat sedang dipersilakan untuk berbicara. Lalu juga pada saat bertanya untuk menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ya. Seperti itu. Ya, untuk saat ini jumlah pesertanya itu masih belum semuanya, cuman karena ini sudah cukup sore ya, dan kita tidak mau terlalu sore selesainya. Oke, saat ini saya akan mulai memperkenalkan narasumber kita untuk Gene Talk sore ini. Jadi di sini ada Mas Lubendi Ramos, atau saya biasa panggil Mas Bendi. Beliau adalah peneliti, dosen, dan konsultan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam kebijakan lingkungan, keadilan sosial, dan resolusi konflik. Beliau sebelumnya telah mengambil studi S1 di Sosiologi Universitas Indonesia, Master of International Studies di University of Queensland, dan juga Master in Development Studies di University of Antwerp. Rekam jejaknya terdiri atas proyek terkait lingkungan dan pembangunan yang meliputi stakeholder engagement, advokasi kebijakan, serta kesetaraan gender dan inklusi sosial. Sebelumnya ia juga pernah bekerja di World Vision Indonesia, The Habibie Center, dan juga Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Baik, kalau begitu untuk Mas Bendik silakan ya. The floor is yours. Terima kasih Mbak Ata, terima kasih juga perkenalannya ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ini kami diundang untuk GNA. Ya baik, ya ini kita akan bicara mengenai menyelaraskan praktek bisnis dengan hak asasi manusia. Sebenarnya kalau kita bicara tentang HAM ini adalah bagian dari hidup kita ya. Kalau teman-teman juga pasti sudah tahu ya, deklarasi Human Rights tahun 1948 itu menyatakan bahwa setiap orang gitu yang lahir ke dunia ini mendapatkan warga negara, dia memiliki hak universal gitu ya. Jadi terlepas apapun warga negaranya, jenis kelaminnya, asal usul bangsanya, etnis dan agama, dia memiliki banyak hak gitu. Di sini di bagian kanan ini saya coba rangkumkan ini ya dari berbagai sumber, ada 30 jenis-jenis hak dan kebebasan yang tercakup dalam Deklarasi Human Rights ini. Salah satu yang cukup terkenal adalah bagaimana kita bisa ada memiliki hak untuk hidup dan hak untuk merdeka, dan juga yang berkaitan dengan bisnis, misalkan kayak ada hak untuk beristirahat, ada hak untuk mendapatkan liburan, gitu, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, makanan, pangan, dan papan. Dan juga yang terakhir ini, di poin yang kedua itu, nggak ada yang bisa merebut hak asasi kita gitu, selama kita ada di dunia ini. Kemudian masuk ke dalam topik bahasan kita pada sore ini ya, teman-teman. Jadi mengenai HAM dan bisnis, ini sebetulnya sudah topik yang sudah cukup lama, cuma belakangan memang semakin menarik ketika apalagi di negara kita sudah banyak misalkan digaungkan tentang hilirisasi gitu, misalkan tentang perkebunan dan juga ekonomi kita dalam pertambangan dan lain-lain. Kita ambil beberapa contoh tentang dunia bisnis ini sekarang menjadi apa? Menjadi penuh perhatian dengan isu-isu HAM gitu ya.
paham menjadi menarik. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa Indonesia saat ini sedang melakukan hilirisasi atau memiliki proyek nikel yang cukup besar ya di dunia, bahkan sebagai salah satu pemilik nikel terbesar di dunia. Ini bagian dari dekarbonisasi sebetulnya, di mana dunia saat ini sedang berlomba-lomba untuk mengurangi karbon dari fossil fuel, dan oleh karena itu mineral kritis salah satunya itu nikel itu menjadi penting dalam mendukung transisi energi. Namun kejadian di lapangan ini berdasarkan riset dari Climate Rights International menyatakan bahwa proyek nikel yang ada di Maluku Utara itu mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga mengakibatkan kerusakan iklim dan juga bahkan terjadi pelanggaran. Dari artikel yang saya baca di sini bahwa masyarakat adat dan penduduk lokal itu menghadapi ancaman. Jadi perusahaan tersebut menggunakan aparat keamanan dan juga gas gitu ya untuk menyerobot lahan, dan juga penduduk lokal misalkan yang saat itu yang kebanyakan nelayan itu saat ini semakin sulit untuk mencari ikan, bahkan untuk mendapatkan air bersih pun semakin sulit karena airnya berubah menjadi air yang kotor dari uh, nikel tersebut. Kemudian kasus kedua adalah kasus mengenai coklat di Barat. Mungkin sehari-hari kita sering makan coklat, atau dalam dalam artikel ini dikatakan bahwa penduduk Amerika Serikat itu setiap tahun mengkonsumsi sebanyak 2,8 miliar pound coklat, berbagai macam event. Jadi bukan hanya untuk keseharian, tapi juga ada event misalkan kayak Valentine, kemudian berbagai macam hari raya dan lain sebagainya. Nah, cuman di balik itu semua, ternyata coklat yang manis ini, ternyata realita untuk memproduksi coklat itu penuh tantangan gitu ya, penuh kepahitan hidup. Gimana ternyata di Afrika Barat itu banyak terjadi pemaksaan kerja dan juga upah yang tidak layak, juga penggunaan child labor dalam memproduksi coklat. Kemudian yang ketiga adalah dari Al Jazeera, ini satu artikel yang mengatakan bahwa banyak perusahaan-perusahaan top global di Amazon, BMW, Nestle, Rio Tinto itu ternyata mereka belum mampu untuk memuaskan atau menegakkan tentang hak asasi dalam operasi mereka gitu ya, baik itu untuk karyawan internalnya sendiri, bahkan juga untuk partnernya, dan juga untuk masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah operasi perusahaan-perusahaan ini. Dari sisi keuntungan, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, tapi bahkan mereka juga sebetulnya bisa mempengaruhi kehidupan banyak orang. Cuma dari hasil kajiannya World Benchmarking Alliance ini, sebuah NGO, menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan global ini pun juga ternyata belum mampu untuk menegakkan hak asasi manusia bagi komunitas. Kemudian kenapa sih isu HAM ini menjadi sangat relevan terhadap bisnis? Karena tadi seperti saya sampaikan beberapa kasus yang di slide sebelumnya tentang coklat, tentang nikel, dan juga tentang perusahaan-perusahaan global tersebut. Ini sekarang saya ambil contoh tentang kopi gitu. Mungkin kita setiap hari minum kopi gitu ke coffee shop atau di rumah, tapi kita tidak menyadari bahwa ada sekali banyak aktivitas untuk mendatangkan kopi itu ke rumah kita masing-masing atau ke coffee shop kita, ke coffee shop favorit kita. Jadi kopi yang kita seruput itu ternyata ada banyak aktor di dalamnya yang terlibat gitu, baik itu dari petani kopi itu sendiri, suppliernya, kemudian juga ada koperasi petani, dan juga dari tingkat desa dibawa ke tingkat kabupaten, bahkan ke tingkat provinsi. Nah, kemudian baru didistribusikan lagi ke perusahaan-perusahaan yang menggunakan kopi tersebut, dan juga akhirnya sampai ke toko kopi dan juga ke coffee shop yang biasa kita nikmatin. Nah, ternyata dari situ kita bisa melihat ada banyak aktor. Nah, kalau relevansinya dalam HAM dan bisnis ini, kita bisa melihat lebih kritis lagi, apakah petani kopi tersebut itu
sudah mendapatkan hidup yang layak dari produksi kopi mereka, dari jualan kopi. Dan juga apakah mereka tidak mengalami ditekan harganya ketika menjual kopi ke trader di tingkat desa atau di tingkat kabupaten, apakah sudah mendapatkan harga yang layak atau tidak. Dan bagaimana juga daily life-nya para petani kopi di tingkat desa, itu apakah mereka juga bisa menghidupi anak-anaknya, gitu ya, keluarganya, bisa mendapatkan kehidupan yang layak atau tidak, seperti tadi yang deklarasi human rights kan ya. Nah, jadi ini bicara mengenai value chain actors dan juga peranan mereka dalam menghadirkan kopi di rumah kita masing-masing atau di kopi shop favorit kita. Ini menjadi relevan sekali teman-teman. Apa? Contohnya dalam bisnis kopi. Nah, kemudian kenapa HAM dan bisnis ini menjadi sangat relevan? Karena segala sesuatu, segala bentuk usaha, baik itu besar ataupun kecil ya, yang dibuat oleh perusahaan atau misalkan UMKM itu pasti mempengaruhi masyarakat. Bisa secara positif maupun negatif. Kalau secara positif, misalkan masyarakatnya semakin sejahtera, perusahaan semakin untung gitu ya. Jadi win-win solution. Tapi kalau negatif, masyarakat sekitar atau tadi suppliernya dari level petani misalkan itu hidupnya gitu-gitu saja, tidak ada perkembangan, tidak ada peningkatan. Bahkan kalau di contoh tadi yang artikel-artikel yang saya sampaikan, banyak dari mereka mengalami dampak negatif dari operasi atau bisnis dari perusahaan, misalkan perusahaan ekstraktif atau perkebunan, atau apapun itu. Dan ini pun juga dampak positif negatif ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tersebut, tapi juga oleh partner bisnisnya yang menjadi supply chain dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah HAM dan bisnis ini sebetulnya saling berkelindan gitu, karena beberapa konsep yang ada di dalam HAM dan bisnis saling terkait gitu. Misalkan kayak compliance management, kayak misalkan etika manajemen dalam melakukan bisnis itu juga mesti menghormati HAM dan lain sebagainya. Dan juga ada istilah kayak CSR perusahaan itu juga bagaimana perusahaan menghormati HAM ya, dan juga ada responsible business. Nah, akhirnya HAM dan bisnis ini pun, uh, misalkan kalau ada perusahaan yang mampu untuk mengelola risiko HAM, maka itu akan mempengaruhi bisnisnya mereka. Gitu ya. Misalkan apakah bisa reputasinya semakin positif atau semakin negatif. Dan ketika reputasi semakin positif, tentu akan mendapatkan kepercayaan dari investor dan juga akan mendapatkan kepercayaan dari publik. Jadi ketika uh, pengelolaan resiko HAM-nya itu berujung kepada negatif, tentu akan investor akan lari meninggalkan perusahaan tersebut dan juga publik pun juga akan mencari produk-produk yang lain yang lebih ramah terhadap HAM. Inilah relevansi antara HAM dan bisnis. Nah, kemudian apa saja sih sebetulnya yang ada dalam isu-isu HAM dalam bisnis itu atau dalam sebuah perusahaan? Ini mungkin yang sering kita alami, misalkan kalau Bapak Ibu ada yang sebagai karyawan gitu atau sebagai bisnismen juga, ini yang kita alami sehari-hari sebetulnya. Jadi bagaimana di sebuah usaha atau sebuah bisnis itu apakah sudah ada kerangka kerja bisnis dan HAM-nya atau tidak, gitu ya. Apakah sudah terbentuk atau belum, dan dalam sebuah pekerjaan juga apakah ada tenaga kerja yang mengalami diskriminasi atau tidak gitu ya, dan dalam sebuah usaha juga apakah di situ didukung adanya kebebasan berserikat kayak membuat serikat buruh, membuat organisasi, apakah juga ada pelarangan kerja paksa dan juga pekerja anak itu dilarang atau tidak, atau malah malah disupport gitu ya, karena mungkin biaya untuk menggaji pekerja anak lebih murah gitu. Apa juga ada pencegahan terhadap pelecehan dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih inilah beberapa isu dalam bisnis dan HAM yang menjadi concern dari banyak pihak saat ini untuk mendukung responsible business. Kemudian terkait dengan pembentukan kerangka kerja bisnis dan hak asasi manusia, betulnya ini tidak bisa dilakukan oleh karyawan di level bawah gitu ya, tapi ini mesti ada kesadaran dari komite bisnis. Komite bisnis
ini adalah mesti di level atas gitu ya. Yaitu misalkan para direkturnya atau komisarisnya, ketika mereka memiliki kesadaran tentang untuk menghormati HAM, hak asasi manusia, maka mereka akan membentuk komite bisnis ini. Dan komite bisnis ini pun nanti barulah para karyawan itu akan dibentuk yang namanya unit bisnis. Jadi unit bisnis HAM ini akan mengawasi atau memonitor apakah ada pelanggaran HAM dalam operasi bisnis perusahaan-perusahaan tersebut atau tidak. Kalau ada nanti bagaimana pelacakannya dan lain sebagainya nanti akan dibahas. Nah, kemudian perusahaan itu apakah juga menunjukkan kesediaan untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis dan HAM dan adanya pernyataan komitmen dari kebijakan perusahaan untuk menghormati HAM atau tidak. Ya. Dan kemudian secara terus-menerus, kalau misalkan ada pelanggaran HAM, apakah perusahaan itu siap untuk mengekspos itu ke publik atau ke komunitas-komunitas yang terdampak misalnya. Yang lebih inilah bagaimana cara membentuk kerangka kerja bisnis dan HAM dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah. Nah, kemudian sebetulnya untuk bisnis dan HAM ini ada standar internasionalnya gitu ya. Ada norma, ada aturan secara internasional yang mengatur tentang bisnis dan HAM ini. Nah, ini beberapa contoh yang dipakai oleh banyak perusahaan untuk menerapkan bisnis dan HAM. Nah, salah satu yang utama adalah di poin nomor satu yaitu UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Jadi ini merupakan panduan dari UN mengenai uh, perusahaan menjalankan bisnisnya apakah sesuai dengan prinsip-prinsip menghormati HAM atau tidak. Ini akan saya bahas lebih lanjut dalam paparan kali ini. Apa itu UNGP? Tadi UN panduan prinsip-prinsip panduan dari PBB mengenai bisnis dan HAM. Nah, ini disahkan teman-teman pada tahun 2011 yang mana UNGP Business and Human Rights ini merupakan standar secara global yang pertama gitu ya, untuk mencegah dan menangani risiko terhadap dampak buruk hak asasi manusia yang terkait dengan aktivitas bisnis. Skala bisnisnya apapun itu. Nah, ini dikembangkan oleh seorang profesor dari Harvard, bernama Profesor John Ruggie, dan ini sudah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak secara internasional dan juga berbagai dengan perusahaan dan juga dengan masyarakat sipil, sehingga UNGP ini bisa berlaku. Dan UNGP ini berlaku untuk semua level perusahaan, semua skala, dan di dalamnya mencakup semua hak asasi manusia. Nah, kemudian apa saja sih isinya dari UNGP ini ya? Pada intinya ada tiga pilar ya, teman-teman. Mana pilar pertama itu bicara mengenai protek atau perlindungan. Karena dalam UNGP ini negara ini memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi ketika negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, ini pun juga terhadap karyawan-karyawan yang bekerja di dalam negara tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah respect gitu ya. Jadi di mana respect ini bicara mengenai tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Jadi perusahaan ketika merekrut, ketika melakukan operasinya di lapangan dan ketika mencari supply chain dengan bisnis partnersnya, ini harus menerapkan yang namanya menghormati HAM. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tentang remedy. Ini bicara tentang akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran HAM terkait dengan bisnisnya. Kalau misalkan kita lihat di banyak negara, bahkan termasuk di Indonesia, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM. Nah, ini bagaimana perusahaan bisa menyediakan mekanisme untuk untuk mengakses pemulihan bagi korban tersebut gitu ya. Dan ini bukan hanya untuk mengakses, tapi juga bagaimana setelah diakses ada sebuah mekanisme bahwa korban pelanggaran HAM ini bisa pulih, gitu, bisa pulih kembali atau ada ganti rugi dan lain sebagainya. Dan diharapkan remedi ini bisa berjalan. Nah, masih bicara dari UNGP, apa itu isinya dalam prinsip panduan yang nomor 17, itu jadi panduan PBB tentang bisnis dan HAM ini itu bertujuan sebetulnya untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan bertanggung jawab
dalam mengatasi dampak buruk hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu dilakukan uji tuntas hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan due diligence. Nah, jadi ini mencakup tentang dampak pelanggaran HAM baik yang aktual maupun yang berpotensi. Gitu ya. Jadi setelah nanti di tracking atau diidentifikasi, maka perlu ditindaklanjuti, perlu dilacak dan bagaimana dampak ditanganinya. Nah, kemudian dalam poin nomor 17 inilah UNGP ini bicara mengenai uji tuntas HAM. Ya, jadi bagaimana dampak buruk dari HAM ini bisa diidentifikasi dan juga sejauh mana variasi kompleksitasnya dan apa bagaimana penanganannya oleh perusahaan. Kemudian dalam dokumen PBB ini pun juga bicara mengenai bagaimana mengukur resiko HAM tersebut. Nah, untuk mengukur risiko HAM dari sebuah operasi perusahaan tersebut, ini tidak bisa dilakukan sendiri, tapi butuh juga uh, konsultan gitu ya, misalkan yang ahli dalam bidang HAM. Jadi butuh yang independen ya, bisa internal maupun eksternal. Dan juga dalam proses ini pun ini perlu melibatkan berbagai konsultasi gitu ya, baik dengan pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak dan juga pemangku kepentingan lainnya. Jadi intinya ini bagaimana operasi sebuah perusahaan atau sebuah bisnis ini punya potensi nggak berdampak nggak terhadap HAM masyarakat sekitarnya atau berpotensi nggak merusak HAM konsumennya dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah diidentifikasi, setelah mengetahui dampak buruk atau potensi dan juga secara aktual dampak buruk dari HAM tersebut yang dilakukan oleh perusahaan, jadi perusahaan itu perlu mengambil tindakan. Gitu ya. Tindakan ini misalkan kalau terjadi pada level divisi pemasaran, gitu. Misalkan divisi pemasaran melakukan iklan atau kampanye yang terlalu berlebihan sehingga konsumen tertarik untuk membeli produknya, tapi ternyata setelah dibeli banyak konsumen yang mengalami uh, keracunan misalkan. Nah, ini perlu ditangani di level mana gitu ya? Apakah di level divisi marketingnya gitu ya, bahkan sampai ke penanganan terhadap korban tersebut. Jadi perlu diintegrasikan di berbagai level yang terjadi dampak terhadap pelanggaran HAM tersebut. Dan juga perlu ada tindakan yang tepat. Nah, kemudian setiap bisnis sebetulnya atau setiap usaha apapun skalanya baiknya memang dapat melakukan uji tuntas HAM berdasarkan dari dokumen UNGP tadi ya, yang panduan bisnis dan HAM dari PBB. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa teridentifikasi dan juga bisa dicegah dan juga bisa dilakukan mitigasi. Nah, sebetulnya tujuan dari due diligence ini adalah untuk menghindari dampak negatif gitu ya dari perusahaan itu sendiri, bahkan juga dari bisnis partnersnya yang menyediakan tentang value chain tersebut. Jadi perusahaan dan juga bisnis partnersnya dapat uh, memitigasi dampak negatif dari operasi mereka. Jika sudah diidentifikasi sejak awal, maka bisa dicari solusinya sebelum terjadi pelanggaran HAM dalam operasi mereka. Apa saja sih sebetulnya elemen-elemen kunci dalam uji tuntas HAM ini? Jadi sebetulnya setiap perusahaan tadi seperti disampaikan itu harus memiliki dulu komitmen perusahaan tersebut mereka respect terhadap human right atau tidak. Nah, itu ditunjukkan dari dokumen kebijakan setiap perusahaan tersebut. Nah, ketika perusahaan sudah memiliki kebijakan yang menjunjung tinggi HAM, maka kita barulah bisa untuk melakukan uji tuntas ini. Nah, jadi uji tuntas ini pertama misalkan menilai risiko dan dampak HAM dari sebuah operasi sebuah perusahaan. Misalkan tadi disampaikan dan di sini dari previsibility sampai ke operasional bahkan sampai ke ekspansi juga bisa dinilai ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita menilai ada risiko dan dampak HAM, bagaimana tindakannya? Ya, tindakannya dari setiap divisi, bahkan dari level tertinggi perusahaan itu apa kebijakannya. Nah,
Kemudian tindakan tersebut apakah efektif atau tidak. Nah, kemudian setelah itu barulah kita lakukan tracking, teman-teman. Kita lakukan tracking, kita lakukan pelacakan, siapa yang menjadi korbannya, siapa yang terdampak, dan kita tracking dan itu kita komunikasikan ke pihak stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Jadi bukan hanya ke pihak terdampak, tapi juga ke publik dan juga ke pemerintah, karena itu juga akan berpengaruh terhadap operasi dari perusahaan itu tersebut gitu ya. Nah, di sini pun juga ada beberapa stakeholder tadi saya sampaikan juga ada stakeholder eksternal. Ini adalah kayak supplier gitu ya yang mendukung tentang supply produk-produk dari perusahaan tersebut. Kemudian ada stakeholders, kemudian ada konsumen dan juga ada publik dan masyarakat lokal dan juga pemerintah. Sementara dari stakeholder internalnya itu adalah karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dari level bawah dengan level manajer bahkan sampai ke pemilik usaha. Nah, jadi inilah elemen kunci tentang uji tuntas HAM. Ketika ada resiko dan dampak dari pelanggaran HAM, apakah korban itu pun juga bisa mengakses remedi ya. Tadi ini disebut dengan grievance mechanism. Apakah perusahaan memiliki grievance mechanism untuk mengatasi dampak dari pelanggaran HAM tersebut atau tidak? Nah, inilah uh, elemen kunci yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk uh, melakukan uji tuntas HAM. Nah, ini breakdown saja dari yang tadi elemen kunci tersebut, kurang lebih hampir sama dalam melakukan assessment atau penilaian dampak risiko HAM dari sebuah operasi perusahaan, baik itu dari profitability, dari operasinya, sampai ke ekspansinya. Ini perlu ditentukan juga kira-kira ketika sebuah perusahaan melakukan kegiatan penambangan misalkan, apakah ada potensi pelanggaran HAM atau tidak. Perlu diidentifikasi. Jadi rencananya targetnya itu perlu dikasih ruang lingkup. Ya. Nah, kemudian perlu dikembangkan metodologi asesmen dan juga rencana pelibatan stakeholder sekitar operasi tambang misalkan itu seperti apa. Kemudian dilakukan pengumpulan datanya, siapa yang akan menjadi terdampak, yang berpotensi terdampak, dan juga kapan ini akan terjadi dan di mana, apakah hanya di sekitar ataukah di radius berapa kilometer gitu ya. Dan masalah utamanya apa misalnya. Nah, kemudian dilakukanlah analisis data terkait dengan dampak risiko tersebut. Dan kalau perlu bisa dicari akar penyebab masalah ini sampai mana. Nah, kemudian tindakan apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi dampak atau risiko pelanggaran HAM tersebut. Itu baru dilakukan tracking dan dilakukan komunikasi performance dan juga kalau perlu dilakukan reassess lagi. Nah, dalam setiap aktivitas ini ya, Bapak Ibu semuanya, ini perlu adanya komunikasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Ini merupakan salah satu uh, kunci supaya asesmen ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini tadi Mas beberapa kali Bendik, saya. sorry, ini ya, 5 menit lagi ya. Oh, ini contoh Ya. grievance mechanism, bagaimana kalau ada keluhan, kalau ada potensi dampak dan risiko HAM, perusahaan bisa menyediakan grievance mechanism ini. Bagaimana cara menerima keluhannya, mengakuinya, hingga memfollow up. Nah, kemudian ini tadi contoh di industri ekstraktif sebagai contoh saja. Misalkan tadi saya bicara tentang nikel. Nah, apa saja sih kira-kira permasalahan utamanya, potensi-potensinya dan risiko-risikonya terhadap ekonomi sekitarnya atau ekonomi nasional, masyarakat dan tenaga kerja tersebut. Kemudian juga bagaimana manajemen keselamatannya, manajemen K3-nya, dan bagaimana juga uh, kondisi lingkungan yang ada di sekitar wilayah ekstraktif tersebut sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi permasalahan-permasalahan tersebut ketika diidentifikasi, barulah kita lakukan uji tuntas HAM. Nah, kemudian apa sih dampaknya kalau misalkan terjadi pelanggaran HAM? Tentu ketika terjadi pelanggaran HAM ini melibatkan manusia di dalamnya dan bisa juga terjadi konflik gitu. Nah, ada dampak atau ada biaya yang mesti dikeluarkan oleh perusahaan. Ini contoh di dalam sektor ekstraktif, pertambangan, yang bisa dibagi dalam beberapa kategori. Jadi pertama misalkan ada biaya yang langsung yang keluar
akibat misalkan ada pelanggaran HAM atau ada konflik, misalkan kayak penundaan produksi, kemudian biaya proyek semakin meningkat karena ada desain ulang atau ada gangguan. Nah, kemudian juga opportunity cost ini juga semakin besar, misalkan kita diabaikan proyeknya gitu ya sama pihak-pihak lain. Dan juga kita nggak mampu memperluas atau menjual aset karena adanya konflik misalkan. Dan juga karena adanya konflik atau ada pelanggaran HAM bisa saja mengakibatkan adanya gangguan operasional. Kalau ada protes dari masyarakat setempat atau melibatkan LSM yang mengakibatkan blokade yang berkepanjangan. Dan ini mengganggu operasional sebuah perusahaan. Kemudian biaya SDM misalkan. Ada SDM-SDM baik dari level senior manajemen maupun sampai ke manajer, sampai ke level staff yang waktunya habis untuk mengurusi atau menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM ini atau permasalahan konflik. Dan akhirnya ini dapat mengakibatkan kepercayaan investor atau publik semakin berkurang apabila terjadi pelanggaran HAM atau konflik. Bahkan kita perusahaan pun dapat mendapatkan sanksi sosial gitu dari masyarakat. Ini beberapa contoh best practice tadi sudah disampaikan juga di awal. Nah, kemudian apa sih hubungannya sama ESG atau Sustainability Report, uji tuntas HAM ini? Sebetulnya ini sangat terkait sekali ya, karena kalau kita lihat ESG ini terdiri dari environmental, sosial, dan corporate governance, di mana human rights ini masuk dalam komponen sosial gitu ya. Dalam aspek sosial ini bicara tentang kesejahteraan karyawan, hubungan dengan vendor sebagai supply chain, dan juga pelayanan kesehatannya, pendidikannya, dan juga bicara tentang human rights juga dalam aspek sosial ini. Dan juga sedikit juga dalam aspek governance, bagaimana misalkan board manajemennya itu apakah ada kesetaraan gender atau tidak, gitu ya, apakah juga ada uh, konflik di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi uji tuntas HAM ini sangat terkait juga dengan ESG yang mendukung Sustainability Report sebagai laporan keberlanjutan perusahaan kepada publik gitu ya, atau kepada investor. Dan ini bisa meningkatkan bisa berefek positif dan juga bisa berefek negatif. Nah, di Indonesia sendiri, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, UNGP ini sudah diadopsi ya di Indonesia dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Jadi kalau misalkan tadi UNGP itu awalnya sifatnya non-binding atau tidak mengikat, tapi dengan adanya peraturan ini menjadi mengikat, di mana pelaku usaha yang ada di Indonesia ini harus menghormati HAM dalam kegiatan bisnisnya. Dan juga di Indonesia juga sudah terbentuk gugus tugas nasional dan HAM yang terdiri dari lintas kementerian. Dan ke depan akan dibentuk juga gugus tugas di level daerah dan HAM. Nah, Bapak Ibu yang memiliki usaha atau perusahaannya ini juga bisa melakukan pengecekan dalam aplikasi Prisma yang disediakan oleh Kemenkumham ya, Kementerian HAM saat ini. Nah, apa keuntungannya kalau kita sudah menerapkan kebijakan yang menghormati HAM? Nah, tadi kita bisa mengidentifikasi risiko apa saja yang ada dalam setiap departemen, bahkan dalam seluruh rantai pasokan dengan bisnis partners. Kemudian kita dapat meningkatkan kepercayaan atau reputasi dari investor maupun juga dari masyarakat sekitar, bahkan juga oleh publik. Dan juga kita sudah memiliki mekanisme pengaduan yang baik gitu ya. Jadi setiap karyawan atau setiap masyarakat yang terdampak, setiap stakeholder yang terdampak bisa melaporkan atau mengadukan dalam grievance mechanism yang perusahaan punya. Juga kita memiliki peluang untuk melakukan kolaborasi dengan banyak pihak, dengan perusahaan lain, mitra bisnis lain, para pemasok mungkin akan bertambah dan juga dengan NGO. Dan juga ini bisa menjadi sarana untuk lesson learn misalkan bagi pemerintah jadi pembelajaran buat perusahaan-perusahaan lain dan juga bahwa perusahaan ini sudah sesuai dengan standar best practice di level internasional yaitu dengan sesuai dengan UNGP atau USCP. Mas Bendik, sorry. Ya, Oh ya, ini yang terakhir ya. ya Ya, kurang ya, lebih ya, itu ya, Mbak. silakan. Ya, jadi intinya hak asasi manusia ini bagian penting ya dalam pembangunan berkelanjutan dan juga dalam ESG dan mengintegrasikan HAM dalam ESG atau Sustainability Report ini juga sangat penting bagi
keberlanjutan sebuah usaha, investasinya itu etis atau tidak, tanggung jawab atau tidak, dan dapat meningkatkan reputasi terhadap investor dan juga kepada publik. Kembalikan ke Mbak. Thank you. Makasih banyak ya Mas Bendik. Maaf tadi sempat hampir dikat, ternyata udah slide terakhir. Oke, siap. Itu topiknya menarik banget. Beneran lumayan ya A to Z-nya dari bisnis dan HAM. Bahkan saya yang pribadi dari korporat dan juga dulu pernah melakukan due diligence saja, saya juga baru tahu ke, oh ternyata ada standar juga ya, khusus untuk HAM aja. Menarik banget nih insight-nya nih. Nah, ini saya akan buka sesi tanya jawab ya. Mungkin paralel nanti bisa tolong diisi juga ya untuk daftar hadir dan survei bagi Bapak Ibu ya. Oke, kalau begitu saya akan mulai buka sesi tanya jawab. Kita mulai dari satu pertanyaan dulu aja ya, nanti langsung dijawab oleh Mas Bendik. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa pakai raise hand. Perkenalkan, aku Mulyani dari Kino. Pak Bendik, terima kasih atas pemaparannya. Saya ingin bertanya, tadi kan kalau misalnya ngelihat dari slide Bapak, di awal itu kan HAM itu banyak sekali itemnya ya. Kalau nggak salah dari angka 1 sampai 30 gitu. Nah, ketika kita membuat kebijakan HAM, apakah kita harus membuat risk assessment terlebih dahulu dengan pihak eksternal atau sebenarnya kita bisa langsung melakukan risk assessment secara internal gitu ya, dengan langsung memilih sebenarnya poin-poin apa saja yang kita anggap relevan dengan operasional bisnis kita gitu Pak. Kebetulan kalau kami itu dari perusahaan FMCG Pak di bidang manufaktur. Lalu pertanyaan berikutnya adalah ketika saat ini saya ingin membuat kebijakan HAM, adakah kalau kebijakan HAM kan tentunya kalau kita ngelihat dari sektor-sektor migas, listrik dan lain-lain memang itu udah advance banget gitu. Tapi apakah uh, perusahaan FMCG gitu ya, manufaktur, ada nggak sih referensi mungkin yang bisa kita pakai dalam kita membuat kebijakan HAM itu sendiri dari sektor manufaktur juga ya, kurang lebih sama seperti kami gitu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Iya, jadi bagaimana ini perusahaan untuk membuat kebijakan HAM di perusahaannya masing-masing gitu ya. Dari sektor manufaktur. Eh, Tadi mengenai panduan PBB terhadap bisnis dan HAM ini, di situ disampaikan untuk segala sektor ya, segala sektor dan juga segala skala. Skalanya juga beragam gitu, dari yang kecil sampai yang besar. Di mana dari panduan tersebut diharapkan semua perusahaan bisa berkomitmen untuk menghormati hak, hak asasi manusia. Nah, kemudian bagaimana sih mengawali sebuah perusahaan untuk membuat kebijakan HAM ini? Pertama-tama, Bu, perlu adanya komitmen dari pemilik perusahaan atau mungkin dari level tertinggi. Itu perlu ada komitmen yang ditunjukkan dalam kebijakan perusahaan bahwa perusahaan tersebut menghormati HAM. Itu tertulis dalam dokumen kebijakan perusahaan tersebut. Nah, di dalamnya mungkin bisa beragam gitu ya, misalkan kayak bicara mengenai jam kerja, bicara mengenai upah yang layak, bicara mengenai K3 gitu ya, bicara mengenai bagaimana karyawan bisa mengakses kesehatan yang cukup dan lain sebagainya gitu ya. Jadi perlu ada yang namanya komitmen policy dulu gitu ya. Nah, setelah itu baru bisa melakukan identifikasi. Identifikasi dalam manufaktur, perusahaan manufaktur yang Ibu bekerja saat ini, apa sih potensi dan juga potensi resiko dan dampak dari pelanggaran HAM-nya gitu ya. Apakah terkait dengan uh, jam kerja misalkan lebih dari 8 jam misalkan, ataukah misalkan ada sudah memiliki kebijakan yang pro gender misalkan. Ada untuk yang perempuan dan juga yang karyawan laki-laki, apakah ada pembedaannya ya, dalam hal tersebut. Nah, itulah dilakukan yang namanya uji tuntas atau due diligence yang mengetahui dan bisa mengidentifikasi adalah ya pemilik perusahaan tersebut gitu ya, misalkan dan juga karyawan yang ada di situ gitu. Apa saja
resiko dan juga dampak yang bisa terjadi dalam melakukan operasional manufaktur di tempat. Kemudian setelah kita melakukan uji tuntas, kita bisa melihat apabila sudah ada dampaknya, kita bisa nilai ini dampaknya ini. Misalkan bagi karyawan, bagaimana menindaklanjuti dampak pelanggaran HAM bagi karyawan, atau bagi bisnis partners, atau bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasional kita. Nah, kemudian itu yang setelah itu baru kita melakukan tracking, pelacakan, pelacakan sudah sejauh mana, dan kita melakukan monitoring gitu, apakah terjadi lagi di waktu-waktu tertentu atau tidak. Nah, kemudian uh, barulah nanti dari pihak perusahaan bisa membuat laporan kinerjanya terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia ini. Bisa tadi di sini saya sampaikan ada struktur bisnisnya, apakah sudah sesuai dengan menghormati HAM atau tidak, kemudian value chain-nya bagaimana, dan juga uji tuntasnya apakah sudah dijalankan atau tidak, sampai dengan adakah isu-isu khusus di sektor manufaktur yang berpotensi terhadap pelanggaran HAM. Nah, kalau ada, bagaimana cara mengatasinya dan menindaklanjutinya. Kurang lebih seperti itu sih. Pak, sorry bertanya lagi. Berarti sebelum nomor satu itu harusnya ada poin lagi yaitu untuk mapping resiko ya Pak? Atau berkomitmen dulu baru mapping resiko Pak? Ya, sebetulnya baiknya sih berkomitmen dulu ya dari level tertingginya gitu ya dari perusahaan. Tapi, Kalau sudah tapi setelah itu kan kan, kalau silakan Pak. Iya Pak, kalau misalnya kita berkomitmen dahulu, pasti kan komitmennya itu dalamnya ada item-itemnya ya Pak ya. Dalamnya kan ada item. Nah, item itu kan ya, sebenarnya datangnya dari mapping resiko kan ya, sebenarnya. Gitu. Jadi saya juga apakah dari mapping resikonya Bu ya. Oke, berarti yang pertama harusnya mapping resiko dahulu, lalu berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusianya, baru kan based on resiko tersebut. Nah, berikutnya Pak, apakah ada best practice Pak untuk perusahaan manufaktur gitu di Indonesia? Kira-kira siapa yang bisa kita jadikan contoh atau acuan dalam pelaksanaan ini Pak? Best practice sih untuk saat ini saya belum belum tahu ya Bu, karena saya banyak di sektor lingkungan ya dan juga di energi. Jadi mungkin kalau ada nanti saya Oke Pak, terima kasih. kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Mulyani untuk pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta lain. Ya, silakan Pak Satria dari OCBC. Silakan Pak. Sebelumnya, terima kasih Pak Bendik untuk penjelasannya sebelumnya. Jadi perkenalkan lagi, nama saya Satria dari Bank OCBC. Mungkin saya di sini mau bertanya sedikit dari sisi financial institution gitu ya, sebagai investor yang juga melakukan assessment terhadap perusahaan-perusahaan sebelum kita memberikan pinjaman gitu. Nah, memang sebagai gambaran sedikit bahwa memang di OCBC itu kami juga sudah melakukan proses assessment terkait dengan isu lingkungan, sosial, dan juga tata kelola yang ada di perusahaan gitu ya sebelum kita memberikan pinjaman ke debitur-debitur kami gitu. Nah, dan memang human rights ini menjadi salah satu topik juga yang belakangan ini juga cukup naik gitu ya dan juga perlu kita perhatikan. Nah, mungkin pertanyaan saya itu lebih ke mungkin kan tidak semua sektor ataupun bisnis begitu ya, Pak Bendik, yang memiliki risiko tinggi dari sisi human rights gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih panduan gitu ya yang kita bisa jadikan acuan kira-kira untuk kita bisa mengetahui kira-kira sektor-sektor apa saja yang perlu kita perhatikan lebih lanjut gitu ya untuk risiko terkait dengan human rights-nya. Apalagi tadi saya juga tertarik dari Pak Bendik juga sempat mention terkait dengan ada Human Rights Impact Assessment dan juga Human Rights Due Diligence gitu. Nah, sebenarnya apakah ada ketentuan gitu ya, misalkan dari regulasi ataupun dari standar internasional yang sudah mewajibkan mungkin sektor-sektor tertentu itu harus gitu memiliki ataupun melakukan Human Rights Impact Assessment dan juga due diligence ini gitu. Karena jika memang ada standar tersebut mungkin bisa jadi acuan kami sebelum kami juga memberikan pinjaman kepada debitur-debitur kami gitu. Mungkin itu dulu Pak Bendik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Satria ya.
Ya, sebetulnya kalau secara norma internasionalnya tadi ada empat hal ya, ada empat dokumen ya, Pak Satria ya. Jadi yang dari UN, kemudian juga bagaimana tanggung jawab perusahaan untuk menghormati human right, ini dari UN juga. Kemudian ada dari OECD mengenai panduan multinational enterprises dan juga panduan bagaimana melakukan bisnis yang bertanggung jawab. Nah, dari empat panduan ini sebetulnya banyak refer ke UNGP, gitu ya. UNGP yang tadi saya sampaikan. Nah, ada tiga pilar, melindungi, menghormati, dan juga memiliki akses untuk remedi. Nah, memang yang beresiko tinggi tentulah yang banyak berkaitan dengan environment, ya. Environment dan social issue itu perusahaan-perusahaan ekstraktif dan juga perkebunan itu sangat banyak berkaitan dengan isu-isu HAM. Karena ini seperti saya contohkan tadi dalam perusahaan ekstraktif dan juga energi misalkan risikonya sangat banyak. Tenaga kerjanya juga bagaimana diperlakukan di dalam sektor ini dan juga masyarakat yang tinggal atau yang sebelumnya tinggal di wilayah ekstraktif tersebut gitu. Apakah ada pemaksaan pemindahan atau tidak gitu. Kemungkinan dan juga apakah nanti kalau dipaksa pindah apakah disediakan pemukiman atau tidak. Nah, kemudian juga dalam operasinya perusahaan tersebut apakah menerapkan K3 yang sesuai standar atau tidak. Kalau dari hasil penelitian yang dari Daniel Franz ini yang saya kutip di sini, ini dikatakan salah satu faktor terbesar dalam sektor ekstraktif itu terjadi konflik atau terjadi pelanggaran HAM itu ketika pre-visibility atau tahapan visibility dan juga tahap operasional. Karena dalam tahap visibility kita tahu gitu ya banyak masyarakat yang belum tahu nih ada kegiatan apa di sini. Kita sudah melalui FPIC atau tidak, yaitu FPIC yaitu kayak Pulau Nuwun lah, silaturahmi dengan masyarakat lokal, berbagai stakeholder atau dalam bahasa Indonesia free prior informed consent. Nah, kemudian uh, salah satu isu juga yang dapat menyulut pelanggaran HAM dan juga konflik dari penelitian ini pun juga ketika bicara mengenai perusakan lingkungan dan juga perusakan tatanan sosial di lapangan, di masyarakat. Nah, jika itu dimungkinkan terjadi, resikonya sangat besar misalkan. Makanya pelanggaran HAM, potensi pelanggaran HAM dan potensi konflik itu pun juga menjadi sangat tinggi. Nah, mungkin dari beberapa kategori tadi yang saya sebutkan itu, Pak Satria di sektor banking bisa melakukan penilaian ya terhadap para debitur. Kurang lebih sih seperti itu, Pak Satria. Oke, terima kasih Pak Bendik. Mungkin mau confirm satu hal lagi terkait dengan human rights due diligence. Jadi apakah saat ini sudah ada kewajiban untuk perusahaan tertentu melakukan hal tersebut atau ini memang masih voluntarily sehingga perlu kami minta dari sisi bank gitu? Terima kasih. Ya, ini kan tadi 2011 secara internasional ini menjadi tools yang pertama secara global, human rights due diligence ini. Nah, awalnya ini memang ini non binding kebijakan internasional ini. Cuma tahun 2023 tadi kita sudah mengadopsi human rights due diligence ini dengan adanya Perpres nomor 60 tahun 2023. Jadi kurang lebih di Indonesia ini sudah mengikat sebetulnya. Jadi bisa saja calon-calon debitur Pak Satria bisa juga dilihat untuk due diligence HAM dalam operasi perusahaan-perusahaan mereka seperti yang mengacu pada UNGP atau yang OECD tadi. Demikian Pak Satria. Oke, ya baik. Terima kasih Pak Bendik untuk penjelasannya. Sudah jelas. Thank you. Terima kasih Pak Satria untuk pertanyaannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan Mas Bendik dari di Zoom chat dari Bapak Muhammad Tagar.
Apakah ada data terkait HAM di sektor konstruksi? Ada info nggak kira-kira Mas Bending? Eh, di sektor konstruksi kemungkinan sih ada ya Pak ya. Cuma saya belum belum bisa mendapatkan secara detail. Cuma memang ada beberapa organisasi yang mengidentifikasi atau yang mengumpulkan data mengenai kasus pelanggaran HAM itu lebih banyak di perkebunan dan pertambangan. Ya kan ada organisasi KPA ya, Konsorsium Agraria gitu ya, LSM HAM. Terus setiap tahun merilis jumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh di sektor bisnis atau di sektor perusahaan-perusahaan. Nah, kebanyakan tadi yang saya sampaikan di perkebunan, pertambangan gitu. Konstruksi mungkin karena jumlahnya nggak sebanyak yang dua sektor tadi, jadi tidak terlalu mencolok. Tapi kemungkinan besar sih ada. Oke, mungkin untuk tanggapan terhadap pertanyaan Pak Muhammad Tagar ini ada jawaban dari teman-teman GNH. Jadi mungkin salah satu proyek konstruksi yang yang tahun 2022 sangat disoroti adalah Piala Dunia Qatar 2022 yang pada saat apa sebelum dia dibuka itu banyak kontroversi terkait apa kekerasan terhadap migrant worker dan lain-lain gitu. Mungkin itu salah satu itu untuk internasional ya. Tapi untuk Indonesia mungkin dari Mas Bedik sih tidak ada. Atau mungkin dari Bapak mungkin mau menanggapi terlebih dahulu mungkin ada pertanyaan atau respon terhadap jawaban Mas Bedik. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Tagar. Saya Ya, menarik nih soalnya kaitannya dengan konstruksi. Karena kan kalau tadi Mas dari OCBC tadi dari bank itu kan ngasih uang ke owner, tapi nanti yang mengerjakan kalau suatu industri apa nama yang akan mengerjakan biasanya ke konstruksi. Dan konstruksi itu rantainya panjang. Kenapa saya concern ke situ? Karena ambil contoh lah, kita ada perusahaan kontraktor yang besar yang menjadi main kontraktornya. Tapi nanti pada saat pelaksanaannya itu turun sampai levelnya paling paling bawah. Nah, disitulah kadang-kadang kalau kita bicara hak-hak tenaga kerja, hak-hak mereka itu, wah, makanya saya concernnya di Indonesia sebenarnya kalau di yang kemarin di apa namanya Piala Dunia itu udah saya tahu tuh. Tapi yang di Indonesia ini concernnya gitu karena apa? Kalau kita bicara banyak sekali, kalau kita bicara masalah K3 itu tidak bisa berjalan. Masalah bagaimana konstruksi itu juga tidak concern lingkungan juga jalan juga. Terus masalah tadi apa namanya penyakit akibat ke teman-teman yang level bawah tadi itu juga banyak sekali yang akibatnya yang tidak terdeteksi dan mohon maaf juga kalau ada kejadian-kejadian fatality pun kita tahu berapa ya sih santunannya buat mereka. Nah itu kan ya menyedihkan sekali sih sebenarnya. Nah itulah kenapa saya tadi concern ke konstruksi dan itu di depan mata sebenarnya. Kalau saya tambang ya di depan mata tapi nggak kelihatan secara langsung. Kebun nggak kelihatan secara langsung. Tapi konstruksi ini memang dua sisi yang menarik. Karena satu sisi kalau suatu ketika kita dalam krisis ekonomi, terus ada apa namanya masyarakat yang tidak ada penghasilan, jangkar ekonomi yang terkuat ini yang menggunakan apa tenaga kerja konstruksi untuk diserap supaya punya penghasilan. Nah, ini menariknya ini memang ada dua sisi sebenarnya. Nah, tapi sisi yang gelap tadi itu sebenarnya banyak. Bagaimana kehidupan mereka selama mungkin selama berkonstruksi dan juga jika ada kejadian-kejadian penyakit akibat kerja, rata-rata itu terabaikan lah. Itu concern saya sih. Itu tambahan saya. terima kasih Pak. Mungkin Mas Bendik mungkin mau menanggapi atau Ya, gimana? eh, menarik ini dari Pak Muhammad ya. Memang konstruksi ini banyak di mata kita justru ya, kayak di jalan-jalan gitu ya. Apalagi dalam 10 tahun terakhir kita banyak melakukan pembangunan secara besar-besaran. Cuma memang belum banyak juga yang mengidentifikasi atau yang mengumpulkan data soal seberapa banyak pelanggaran HAM dalam dunia konstruksi. Nah, eh, ya apalagi misalkan mengenai status gitu ya, status karyawan pekerja di sektor konstruksi ini apakah
tetap atau misalnya tadi yang banyak subkonnya juga gitu ya Pak ya. Apakah itu hanya sementara dan lain sebagainya. Kemudian kedua, misalkan apakah pekerja konstruksi itu mendapatkan upah yang layak atau tidak. Ya, mengenai juga kesehatan, penerapan K3 dalam sektor konstruksi ini pun juga sebetulnya menjadi penting karena kita lihat banyak juga pekerja konstruksi bekerja pagi, siang, bahkan malam pun juga uh, juga gitu ya, tenaga konstruksi yang bekerja yang saya lihat di Jawa ya, di Jawa dan juga di Sumatera Kalimantan juga cukup banyak. Terima kasih Pak Muhammad atas inputnya nih Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini diskusinya sangat berbobot ya sejauh ini. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang apa yang sudah ada ini lintas sektor ya, Mas ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi di Zoom chat dari Ibu Nadira Felicia. Eh, Bu, ini pertanyaannya lumayan panjang. Ini mau saya bacakan atau Ibu mau langsung aja tanya langsung aja? Boleh dibacakan, Mbak? Terima kasih. Oke, siap. Oke, saya ingin bertanya terkait kasus yang saat ini sedang ramai, yaitu kriminalisasi karyawan bernama Septia yang dilakukan oleh John LBF dan Union Busting oleh CNN. Apakah di Indonesia memang belum menjamin HAM terkait kebebasan berpendapat dan berserikat? Sebab saya lihat pada serikat digital, seperti e-commerce atau ARD Bacot, apabila ada aduan karyawannya juga rentan mengalami gaslighting. Bagaimana pendapat Bapak melihat hal ini dan apakah ada regulasi yang bisa diterapkan untuk mencegah terjadinya kasus serupa? Silakan Mas Benny. Terima kasih Ibu Nadira ya. Ya sebetulnya pekerja di sektor digital gitu ya atau karyawan-karyawan yang melakukan uh, marketing di digital pun itu sebetulnya bisa juga kita menggunakan UNGP due diligence ini gitu ya. Pun ini masih baru belakangan ini marak kasus mengenai kasus Setia dan juga Union Busting ini. Apakah benar memang di Indonesia ini belum ada kebebasan berpendapat dan berserikat? Sebetulnya ya kalau secara regulasi ya sudah ada. Kita sudah mengadopsi juga Deklarasi of Human Rights. Kita juga sudah mengadopsi UNGP seperti yang tadi saya sampaikan. Cuma memang ketika sudah masuk ke ranah sosial media, gitu, ketika sudah viral, gitu ya, atau ada pembungkaman juga bisa terjadi, gitu ya. Misalkan kalau kita berkasus dengan public figure. Public figure ini memang banyak juga yang memiliki kenalan oknum penegak hukum. Gitu. Ini pun juga menjadi uh, kalau secara power relation kita yang berkasus juga menjadi segan, jadi kalah sebelum bertanding gitu ya, seakan-akan. Makanya menjadi dikriminalisasi. Kasus ini memang banyak gitu ya belakangan. Cuma memang belum banyak terdengar sejauh mana LSM atau lembaga bantuan hukum mendampingi orang-orang yang mengalami kasus seperti ini. Kalau misalkan belakangan juga ada kasus yang uh, pemukulan karyawan toko roti, ya kan? Itu korban bahkan mengalami penipuan ketika mencari pengacara. Gitu. Ternyata pengacara diputus oleh pelaku. Kemudian pengacara kedua ternyata mesti minta uang dulu baru akan ditindaklanjuti. Nah, akhirnya salah satu solusinya pun juga akhirnya mesti viral dulu, baru kasusnya tertangani karena sudah kedua polsek sudah mendapatkan respon yang cukup baik. Jadi akhirnya ketika regulasi dari pemerintah Indonesia tidak berjalan, akhirnya yang berjalan adalah keadilan yang diciptakan oleh netizen gitu ya, yang bisa menggerakkan oknum penegak hukum untuk melakukan tugasnya. Oke, malah saya sih sebenarnya mau bertanya, Mas Benny. Tadi pertanyaannya Bu Nadira ini cukup menarik. Saya tuh malah jadi pengen tahu juga. Dan mungkin ini nggak cuma dari pertanyaan Bu Nadira. Saya lihat nih kayaknya ini ada semacam pola nih. Berdasarkan beberapa pertanyaan Bapak Ibu ini sejauh ini. Berarti dari kita ngomongin Indonesia ya konteksnya ya.
dari pemerintah sendiri itu sebenarnya ada upaya nggak sih, Mas Bendik, untuk bisa apa ya, menstandarisasikan good practices di konteks HAM, karena kenyataannya kan banyak yang tanda kutip kecolongan ya Mas ya. Maksudnya kita karena kebetulan saya dari sektor ekstraksi ya, dari tambang, ya banyak kan biasanya kan kasusnya kan seperti kecelakaan kerja, apa, atau mungkin juga ada ya apa, PHK dan lain-lain. Bahkan hal-hal seperti eh, ya kalau inklusi gender ya, kalau itu mah kalau di sektor ekstraksi mah udah pasti ya, itu udah pasti hampir nggak ada gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi oke lah, ada framework bagus, dan saya lihat sejauh ini malah kayaknya kalau misalnya ada perusahaan yang mencoba mengikuti semacam framework untuk berpraktis itu ujung-ujungnya ya dari standar luar negeri, dan itu mungkin karena tuntutan investor, atau mereka mencari investor, atau dari lender dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya di pemerintah sendiri itu ada nggak sih Mas, eh, apa ya, standar tertentu untuk bisa melihat ini semua kayak gitu. Gitu sih Mas Bey. Iya, thank you Mbak Ata. Pertanyaannya nih menarik ya. Ini sebetulnya mungkin menjadi concern banyak publik juga ya belakangan ini ya. Bagaimana regulasi yang sudah ada, tapi ketika diterapkan tidak memuaskan eh, para korban misalkan, gitu ya. Tidak yang melakukan tindakan mencari pemulihan tidak mendapatkannya. Nah, undang-undang ini banyak ada undang kerja dan lain sebagainya itu sudah ada sangat bahkan juga kalau menurut saya sih secara pribadi meskipun sudah ada regulasi political will dari pemerintah itu ini menjadi isu yang sangat penting gitu ya karena kita lihat banyak regulasi ada cuma ketika sudah masuk ke ranah politik misalkan political will-nya tidak ada political will-nya ingin melakukan penyimpangan itu bisa saja dilakukan. Sudah ada regulasi yang melarang hal tersebut. Nah itu political will ini memang mesti dicontohkan di level paling tinggi, gitu ya, level pimpinan yang paling tinggi, kemudian nanti dikeluarkan ke level di bawahnya. Nah untuk pemerintahan saat ini sebetulnya ini kan sudah ada Kementerian Khusus HAM, Kementerian Khusus HAM, jadi memang diharapkan kinerjanya akan lebih baik daripada kinerja kementerian yang periode yang lalu karena itu digabung ya Kementerian Kemenko Polhukam kemudian di bawahnya ada Kemenkumham. Ini Kementerian Hukum dan Kementerian HAM ini dipisah. Seharusnya uh, penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di dunia kerja, di dunia ekstraktif dan tadi manufaktur dan lain sebagainya harusnya ini bisa semakin ditangani dengan lebih baik. Seperti tadi saya sampaikan tahun 2023 kita sudah mengadopsi UNGP ini melalui peraturan presiden dan waktu itu memang masih menterinya masih periode yang sebelumnya, tapi memang diharapkan di tahun depan atau di menteri yang sekarang, Menteri HAM bisa menindaklanjuti bisnis dan HAM ini sesuai dengan UNGP yang sudah diadopsi. Gugus tugas nasional sudah terbentuk dan ini juga saya menjadi PR juga apakah ketika ganti rezim, ganti pimpinan ini akan berlanjut atau tidak gitu. Tapi dengan adanya kekhususan Kementerian HAM diharapkan harusnya kinerjanya akan lebih baik gitu dibanding kementerian yang sebelumnya hukum dan HAM digabung. Sekarang hukum dan HAM dipisah. Jadi lebih fokus. Harapannya sih seperti itu ya. Nah untuk standarnya saya rasa sih di kementerian sudah punya standar regulasi mah sudah banyak karena ketika saya di dalam pemerintahan ketika sebelum melakukan aktivitas itu selalu membuat yang namanya NSPK gitu misalkan norma kepatuhannya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Nah, tinggal implementasi di lapangannya itu dijalankan seperti apa sih. Itu sih Mbak dari sana. Sip. Terima kasih Mas Bendik. Oke, ini ada pertanyaan lagi nggak? Kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan. Ya, tidak ada nih Bapak Ibu.
Iya mau tanya. Mungkin dari aku, Kak. Oke, oke, silakan Mas Amar. Oke. Eh, Halo Mas Bendik, aku Amar, editor di GNA Indonesia. Eh, Mungkin lebih ke ini ya, rangkuman untuk khususnya untuk konteks Indonesia. Eh, Secara keseluruhan, Mas Bendik menilai penegakan HAM di dalam dunia bisnis di Indonesia itu seperti apa? Kalau dinilai itu masih burukkah, sangat buruk, atau cukup baik, atau bagaimana gitu ya? Itu yang pertama. Terus eh, rekomendasi mungkin dari Mas Bendik supaya penegakan HAM di dalam dunia bisnis di Indonesia itu bisa lebih baik gitu. Mungkin bisa diberikan poin-poin yang menyasar semua skala bisnis gitu. Oke, itu aja dari aku, Ata. Terima kasih Mas Amar. Pertanyaannya nih pertanyaan penutup yang cakep banget nih. Silakan Mas Bendik ditanggapi pertanyaan dari Mas Amar. Sekaligus nih pertanyaan terakhir kita juga. Terima kasih Mas Amar. Mengenai penilaian terhadap HAM di Indonesia ya. Betulnya secara nasional itu kita dan secara global itu ada yang namanya indeks HAM ya. HAM dan pada tahun 2023 itu memang skor kita tuh turun 0,1 gitu. Jadi berarti di tahun sebelumnya memang kinerja dari penegakan HAM di Indonesia itu mengalami penurunan. Dan yang tahun ini mungkin bagi bisa kita lihat tahun depan gitu ya, apakah kinerja indeks HAM kita itu menurun atau meningkat. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengatasinya berbagai macam pelanggaran HAM ini dan juga bagaimana mengimplementasinya di dalam bisnis. Ya lagi-lagi tadi seperti saya sampaikan, kalau di dalam pemerintahan tadi itu yang namanya political will dari level pemerintah. Dan harapannya dengan adanya Kementerian HAM ini bisa secara khusus ya menangani isu-isu pelanggaran HAM bukan hanya HAM-HAM berat gitu ya yang sudah dipublish di tahun lalu sebelum Pak Jokowi turun, tapi juga isu-isu HAM dalam dunia bisnis apapun skalanya itu bisa diperhatikan lebih detail oleh Kementerian HAM yang sudah lebih khusus. Nah, kemudian juga political will ini pun juga di level daerah banyak juga ya Bapak Ibu yang misalkan dengan adanya pilkada gitu ya. Ini juga mempengaruhi isu bisnis dan HAM di Indonesia. Politik itu memang sangat kental sekali di sini karena kita sebagai negara yang memiliki pilkada terbanyak lah ya, salah satunya di mana setiap pilkada itu akan menentukan juga arah kebijakan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Kan kalau di nasional ya melalui pilpres dan lain sebagainya. Dan ya karena terlalu banyak ya aktor politik harusnya bisa mendukung penegakan HAM, tapi karena para aktor politik juga memiliki kepentingan sendiri, akhirnya terjadi penyimpangan atau terjadi pelanggaran HAM yang merugikan rakyat kecil gitu, atau komunitas yang terdampak dari operasi operasi perusahaan tersebut. Bukan hanya masyarakat sekitar, tapi juga karyawan-karyawan di level terbawah yang menjalankan operasi tersebut itu pun juga banyak mengalami pelanggaran HAM tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad dalam sektor konstruksi, di manufaktur, di ekstraktif tadi Mbak Atta bilang, gitu ya. Karena hal-hal kecil itu belum banyak diselesaikan di level kebijakan di perusahaan itu sendiri. Itu saja dari saya, Mbak. Semoga ke depan penegakan HAM dan bisnis di Indonesia bisa semakin lebih baik ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Bendik sudah berkenan untuk jadi narasumber di Grand Talk Asia. Makasih banget ini diskusi yang sangat-sangat bermanfaat
banyak banget hal baru yang saya pelajari dan saya juga yakin peserta para peserta di sini juga mendapatkan informasi yang baik banget nih. Makasih banget Mas Bendik untuk waktunya. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu untuk diskusi yang sangat berbobot ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya dari tadi menarik banget diskusinya. Pas banget lah untuk menutup eh, Kamis sore di akhir tahun yang indah ini ya. Oke. Baik. Jadi saya mau ingatkan kembali ke Bapak Ibu, bagi yang belum mengisi daftar hadir dan survei persepsi, tolong diisi ya, linknya ada di Zoom chat ya. Dan di sini sebelum saya tutup, mungkin saya juga mau mengingatkan juga buat Bapak Ibu ya. Jadi selain dengan GNA Talks, Biotalk Asia juga memiliki platform opini dan komunitas di web kami. Alamatnya tertera di Zoom ini. Juga berlangganan dengan Biotalk Asia untuk bisa mensupport kerja-kerja kami ya, agar kami juga terus dapat menciptakan konten-konten bermanfaat bagi Bapak Ibu serta juga untuk pertumbuhan pribadi dan profesional Bapak Ibu juga. Seperti itu ya. Jadi sampai jumpa di Genetalk selanjutnya ya tahun depan. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya.